dari Persela itu, tapi ya Allah masih bisa masih wacana ya? Ya masih wacana. Saya ingin tanya langsung ke Pak Ketumnya ini. Nah, Mas Jen ini kan sebagai kopi juga ya Mas. Apakah Mas Jen ini sampai sekarang masih terima member seperti itu? Jadi artinya ini apakah CLA ini terus berkembang terima member kalau di sebagai itu kan kita hidupnya dari generasi gitu ya Mas saya. Jadi dari generasi yang sebelumnya mungkin ini sudah agak berbeda dengan generasi ya kalau di kajian saya seperti apa supaya mungkin dari awal sampai kan live suaranya kurang sengaja untuk tidak menambahkan lagi ini bahkan member lagi ya. Ingat ternyata tujuan dari sebuah komunitas begini belum semuanya terpenuhi. Jadi rata-rata di akhir tahun 2002 kemarin yang masuk ke komunitas itu cuma suka mabol. Nah, jadi perlu seleksi ulang. Dan alhamdulillah ini baru saja ada masuk baru yang sudah tidak diragukan lagi. Mas Amir ini memang terbaru karena memang sudah tidak diragukan. Tanpa syarat dan ketentuan yang lain masing-masing. Itu jawabannya. Jadi itu sebenarnya juga sebuah problem ya, problem di komunitas ketika katakanlah banyak di antaranya member yang ketika di rumah komunitas. Kalau sekarang rencana-rencana yang mungkin dilakukan oleh KCL baru apa yang dilakukan sekarang? Rencana-rencana yang Pak Hamid. Ya, untuk tujuan selanjutnya dari komunitas Bersih Lamongan ini, untuk tahun yang ketiga ini, masuk tahun ketiga ini, kami sengaja untuk lebih memperkuat hubungan di antara para member dulu. Jadi mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lebih lebih banyak, lebih kompleks mungkin masih dalam tahap perencanaan. Itu pun kami termasuk dalam kegiatan ini adalah sebuah pembelajaran dari kami untuk nanti kedepannya bisa memberikan percontohan sebagai pertimbangan bagi kami untuk mengadakan kegiatan di Lamongan. Mengingat kami menganggap SDC ini bukan hanya kakak tapi orang tua bagi kami, karena memang sangat sebagai tempat belajar yang paling baik bagi komunitas SDC, tidak hanya di sekitaran Jawa Timur bahkan di Indonesia. Jadi ya mungkin ini sebagai titik balik bagi kami untuk semakin mengembangkan kegiatan yang selama ini hanya Jemur Jersey hanya sekedar main bola, bisa ke ranah yang lebih luas, misal kegiatan sosial atau kegiatan hubungan dengan komunitas lain yang lebih. Jadi terima kasih pada teman-teman SDC yang sudah memberikan kesempatan untuk komunitas Bersih Lamongan bisa belajar di tempat ini pada hari ini, dan nanti semoga kedepannya terus bisa mendidik kami ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju dalam hal perjersian. Nambahin sedikit Mas, jadi karena saya juga sering banget kalau misal story atau kegiatan apa sering di komen Mas Yuda itu pernah sampai ditanya kapan jarate gawe kegiatan medikal terus ada kegiatan sosial. Memang kami
belum sih, dan masih karena member kita juga ada yang dari anak kesehatan, ada perawat, ada dokter, dan insya Allah mereka sudah kami kontak dan insya Allah siap untuk melakukan kegiatan sosial berbasis seperti donor darah dan cek kesehatan, tapi masih belum bisa terrealisasi karena kadang tiket dari mereka, terus ada kegiatan-kegiatan mereka yang memang belum kita bicarakan kembali lagi. Tapi insya Allah itu menjadi PR kami, menjadi sebuah agenda yang insya Allah harus kita lakukan karena kita selalu menyontoh dari EJC atau mencoba menginovasi kegiatan dari EJC terkait bahwa jersey itu tidak melulu tentang kit atau baju itu sendiri, tapi jersey itu bisa menjadi sebuah kegiatan sosial, bisa menjadi ladang dari kegiatan amal yang nantinya kita bisa menjadikan itu sebagai kegiatan yang sangat baik dan sangat efektif untuk orang-orang banyak. Seperti itu. Jadi sebenarnya saya lihat arahnya KJLA ini mungkin kayaknya sama ya, kalau kita boleh sharing itu kayaknya sama seperti EJC waktu awal-awal terbentuk juga ya. Jadi kesulitan cari member, terus kebanyakan kegiatannya di Mabor. Lalu makin di sini kita mencoba untuk mengedukasi gitu ya, memberi edukasi bahwa jersey ini bisa kemana aja di sebenarnya, nggak cuma untuk koleksi, nggak cuma untuk ajang dipamerkan aja, tapi juga bisa berfungsi bagi kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Tapi kalau di KJLA sendiri, apakah sudah berjalan dengan kayak misalnya edukasi tentang jersey ori misalkan seperti itu? Kan pasti kita banyak juga ya, tidak hanya kolektor jersey yang ori ya. Tadi di sini juga dulu banyak main dari awalnya musik sport mungkin ya, atau black ori atau dulu musiknya black ori yang memang masih, terus atau Seven Star, nah merek itu. Kayaknya kita semua awal main jersey bola kan pasti berangkat dari situ ya. Jadi itu cukup melekatkan. Apakah memang ada arah untuk edukasi tentang jersey yang ori dan sebagainya di member-member jersey KJLA ya? Ya, untuk terkait edukasi jersey itu berbasis ori, terus step by step lah dalam pembelajaran ke member itu sudah pernah kami lakukan. Misalnya kita akali atau kita multi kegiatannya itu besok Mabul ini menggunakan jersey Persela, paling enggak Persela ori lah. Itu secara tidak langsung anak kan mencoba, oh ya nanti kita beli ori. Nah, secara tidak langsung kita mengkonstruk area-area untuk beli, untuk coba melakukan, oh ternyata jersey itu beda-beda, ada kelas-kelasnya, ada pembedanya, jadi ada ada orinya, ada PI-nya seperti itu. Jadi kita memberikan pemahaman itu enggak harus dalam kontekstual saja, tapi secara langsung. Jadi besok ada kegiatan Mabul diutamakan jersey ori. Jadi kita secara tidak langsung mendorong anak untuk langsung beli ori, apalagi yang dibeli adalah jersey Persela atau jersey yang memang berbasis wilayahnya seperti itu. Jadi kita enggak harus langsung jersey, misal kamu penyuka tim apa harus banyak jersey Persela orinya, enggak harus. Tapi kita mengakali dari kecil tersebut dahulu. Misal dari waktu Mabul itu kita walaupun satu enggak masalah, yang penting kita memberi pelajarannya itu dari step by step, enggak langsung harus punya full ori seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Lid atau Mas Amel. Untuk edukasi sendiri tentang jersey, kami juga pernah melaksanakan semacam diskusi juga pernah, dan kebetulan dari teman-teman KJLA ini beraneka ragam. Ada satu itu spesialis jersey KW lokal, ada yang juga hanya mengoleksi MW-nya Persela, ada yang jersey ori. Jadi secara langsung itu juga pernah kita jemur bersama, kita sampaikan bahwasanya ini jersey yang
vendor KW lokal sama Great Ori sama Nori itu sudah pernah. Juga Mas Amir juga pernah hadir menyampaikan jersey-jersey terutama yang yang lokal, karena memang Mas Amir ini spesialis jersey lokal terutama yang MW ya. Jadi alhamdulillah sudah pernah terlaksana dan itu cukup berkesan bagi teman-teman di Lamongan, cukup menambah pengetahuan bagi mereka tentang masalah karakter atau jenis-jenis jersey. Ya ini kalau ngomong masalah koleksi ini pasti memang hal yang paling menarik. Setiap kolektor pasti punya ceritanya masing-masing. Nah ini saya ingin tahu salah satu cerita ini dari Mas Amir mungkin ya, bisa sharing. Pasti ada pengalaman-pengalaman seru dalam koleksi. Saya tadi lihat banyak koleksi-koleksi Persela Lamongan misalnya. Itu pasti punya cerita masing-masing gitu. Nah bisa dijelaskan nggak Mas Amir cerita apa yang dapat jersey yang paling unik gitu, pengalaman paling unik? Ya, makasih ya. Untuk jersey Persela paling unik menurut saya Gustavo Mas, itu yang 2008-2009. Itu 2008-2009 itu saya masih kisaran kelas 6 SD. Enggak, sayanya masih kelas 6 SD era itu. Saya lihat Gustavo itu permainannya sangat menarik sekali, mobile sekali. Jadi gelandang terbaik menurut saya itu Gustavo. Waktu beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun atau berapa tahun yang lalu, saya dapetin itu, terus coba menghubungi Gustavo. Alhasil Gustavo manggil saya buat datang ke Surabaya. Itu pengalaman sangat menarik itu, sangat menarik. Ya kasih sign, kasih motivasi dan lainnya. Menurut saya itu mulai dari jersey yang dulu saya impikan, pemain yang saya idolakan, ternyata bisa di depan mata sambil bicara, sambil sign jersey saya itu menarik sekali. Dari forum Jawa Media dapetin waktu itu. Dan Gustavo ini menurut saya gelandang Lamongan terbaik. Jadi dia selain mobile, karakternya bagus. Sampai saya mau pulang saja dikasih tahu sama Gustavo, kamu pulang hati-hati itu. Jadi udah kayak orang Lamongan sekali. Walaupun dia kan seperti ini. Jadi ada value lebih ya ketika beli sebuah jersey yang mungkin bagi orang awam yang nggak memahami esensi dari jersey, mungkin ini sekedar kain gitu ya, sekedar kain yang dijahit jadi pakaian gitu ya. Cuman kemarin kita ngobrol sama teman-teman dari Persela Store dan teman-teman pengamat, mereka menyebut istilah dan terminologi bahwa jersey ini baju zirah, gitu, baju perang ya. Jadi ketika kita pakai baju perang ini ya bagaimana kita bertindak laku seperti mau perang gitu. Jadi itu menariknya itu sih menariknya. Jadi ada value lebih dari Gustavo lagi. Di notice berarti Gustavo-nya sendiri masih tinggal di apartemen berarti ya. Iya. Kalau Mas Lik mungkin ada pengalaman seru apa ini pasti banyak pengalamannya. Monggo bisa dijelaskan sampai saat ini paling seru ya. Untuk masalah jersey ini belum saya sampaikan jersey yang paling besar menurut saya dalam satu jersey itu paling tidak itu ada 3 sejarah yang turut serta di dalamnya. Yang pertama itu berkaitan dengan jersey tersebut dipakai siapa. Jadi waktu itu misal jersey timnas itu pada waktu itu dipakai siapa, itu adalah salah satu sejarah. Sejarah yang kedua berkaitan dengan jersey ketika dipakai pemain itu kita sedang di mana. Apa kita sedang waktu itu masih kecil nonton, jadi biasanya anak kecil kalau nonton terngiang-ngiangnya sampai dewasa. Itu sejarah kita sendiri ketika menonton jersey yang dipakai pemain. Sejarah yang ketiga itu tentang bagaimana kita mendapatkan jersey itu sendiri. Kita membeli atau mendapatkan kenangan
masa lalu itu kalau memang kita menyuka jersey yang lama itu baik itu kapan? Kita dapatnya dari mana? Bagaimana caranya itu adalah sebuah cerita tersendiri bagi kita yang tidak mungkin bisa dinilai oleh orang lain. Nah itu jadi bagi saya setiap jersey yang kita koleksi itu minimal punya tiga hal sejarah yang ada di dalamnya yang mungkin orang lain tidak bisa membeli secara sendiri. Nah dari saya sendiri kalau jersey yang paling menarik itu ya Persela itu yang Jatmiko. Kenapa itu? Saya itu dari kecil klub yang pertama kali saya senang dengan Persebaya. Yang paling suka Persebaya dari kecil. Kebetulan Persela pas mau naik ke divisi utama itu ketemu Persebaya di Surabaya. Kebetulan pakai jersey yang itu dan ini kenangan masa lalu kan dulu waktu ada tragedi di Lamongan itu. Nah itu pas Persebayanya pakai CTP terus nah 2003 setelah itu Persebaya promosi, Persela juga promosi nanti lewat jalur playoff. Itu sangat berkesan itu ya karena itu tadi sejarahnya memang dari dulu orang Lamongan itu suka Persebaya punya impian kapan Lamongan punya klub sendiri artinya terjadi kali itu dan pertama kali ketemu dengan Persebaya tahun 2003 itu saya dulu dapatnya dari lelang entah di tahun berapa dapatnya sudah lama mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Kalau saya terkait dengan jersey Persela ada nilai historis atau memorable itu yang pertama dari Pitono itu saya langsung ke rumah beliau, saya kan langsung DM beliau waktu itu, terus ngobrol-ngobrol pas saya masih mahasiswa waktu itu, mahasiswa semester akhir, terus DM dapat nomor beliau, chattingan, terus langsung disuruh ke rumahnya. Nah, rumahnya itu Sawu Jajar, ya lumayan jauh lah dari kampus saya, 1 jam. Itu langsung ke rumah beliau, ngobrol lama sekali. Bahkan di apa ya? Beliau cerita sama ngalor itu terkait kadang usahanya jual sayur, terus jual burung lovebird, malah kadang terus ada sisi cerita terkait dengan Persela. Terus mesnya, mes Persela itu katanya beliau berantu, terus tidak layak lah untuk sekelas mes untuk klub liga itu dimasuk katanya nggak layak. Tiap malam dia itu diganggu hantu. Ada cerita-cerita unik kadang malah waktu saya minta jersey dia itu. Tiap malam kadang dia malah nggak ke mes, tapi ke rumah siapa ya? Rumah seseorang yang katanya jualan apa gitu. Dia sering nongkrong di situ sampai nginep di situ karena di mes itu beliau takut karena katanya ada hantunya di mes itu seperti itu. Dan alhamdulillah saya dikasih jersey beliau, jersey 2012 jersey 2011 2012 jersey waktu itu Persela peringkat 4 termasuk peringkat terbaik yang pernah diraih oleh Persela. Waktu itu sponsornya Surabaya Pos dan termasuk jersey yang sangat ikonik kalau menurut saya karena dari awal Reebok kemudian masuk ke Diadora. Itu menurut saya wah keren sekali jersey ini. Menurut saya itu, tapi untuk historisnya lagi karena saya waktu nonton Persela itu masih umur berapa? SD kalau nggak salah. Itu kan kalau SD dulu nonton sepak bola ikut orang tua mas. Jadi Pak itu gandel Pak biar masuk gratis itu. Nonton bersama 2007 dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk merawat jersey 2007 dari Bung Wentrot. Jadi lengkap dan alhamdulillah itu menurut saya yang memorable, menjadi kenangan waktu saya nonton pertama kali di stadion dan berkesempatan untuk merawat kit ini. Mungkin itu mas.
Jadi yang menarik itu sebenarnya bukan cuma jersey dan historis dari jersey tersebut ya, tapi cara mendapatkannya itu juga unik gitu ya. Kadang-kadang saya dapat dapat cerita dari teman-teman gitu ya. Ada yang dapat dari waktu main ke CFD, FVP, ada yang dapatnya itu begal, tukang sayur, gitu. Ada yang dapatnya itu dari pemainnya langsung dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi itu kayaknya yang membuat sebuah value jersey ini jadi lain gitu ya, unik gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing tentang cara membegal atau pengalaman memakai sebuah jersey, monggo. Ayo silakan. Yang mau bertanya ke narasumber kita, mumpung ada teman-teman KJLA juga di sini. Mungkin mau sharing juga, monggo. Mas Riki mungkin. Mas Riki ini komunitas jersey Sidoarjo atau SJJ ya? Sel tanah air. Ayo mau Mas, mungkin teman-teman Lamongan ini juga boleh nih kalau mau sharing mungkin atau mau tanya ke narasumber kita hari ini. Ini seru banget ya karena memang tagline dari SJJ kan wani mandiri bersinergi. Nah ini salah satu bagian dari sinergi. Nah ini kita beberapa kali juga main ke Bandung, kita main ke Jakarta, kita main ke beberapa kota, ketemu sama teman-teman dan teman-teman Lamongan ini salah satu yang paling suportif ya ke Surabaya Jersey Community. Jadi bagian dari seduluran kita lah ya. Nah ayo monggo teman-teman, monggo yang mau sharing mungkin atau mau tanya Mas Aldi mungkin, monggo. Aku takut entek dulu. Takut dari kon gue. Takut. Kan saya sering diskusi sama Mas Lek, sama Mas Nuril soal makna dari sinergi, makna dari duluran, makna dari berbuat baik. Kalau menurut Mas Lek, sama Mas Nuril, sama Mas Amir, gak jauh sih dari yang kita bicarakan. Anak-anak kan sering tanya, berbagi menurut SJJ kan tak kasih tahu. Dan sekarang menurut KJLA seperti apa? Kan karena saya diceritain terus, maksud kok pengen ini, nah kepengen dulu aku bisi-bisi tahun lagi. Oke, terima kasih Mas Yuda, karena Mas Yuda ini salah satu orang yang sering sekali saya kadang curhati, Mas saya pengen begini kegiatan ini Mas aku pengen ini Mas. Ya kadang ya sebagai orang yang lebih senior dan sudah merasakan manis pahitnya kehidupan perjersian, jadi ya saya ikut saja. Disuruh buat kegiatan apa ya, walaupun banyak kegiatan yang memang sudah saya bilang tadi, walaupun belum ada yang terrealisasi secara maksimal, tapi beberapa 1-2 kali sudah kami lakukan, seperti waktu puasa kemarin Ramadan kita juga berbagi santunan di Desa Kendal. Waktu itu saya dan beberapa teman ikut menyumbang kepada anak yatim, walaupun nggak banyak dan walaupun kita nggak bersinergi dengan beberapa komunitas yang berbasis sosial, kami robohkan dari kas kami ya Mas Pak Ketum, itu sedang ngomong. Dan kita serahkan ke dan kami serahkan ke panitia kegiatan santunan waktu itu, dan alhamdulillah kami bisa membantu walaupun kecil.
dan masih banyak kegiatan yang memang belum bisa kami realisasikan, apalagi yang berbasis medis dan sosial itu masih menjadi PR kami. Karena saya curhat sekali dengan Mas Yuda terkait kegiatan-kegiatan itu. Endi kok gak gawe wis ulang kapan iki kok gak enek. Sabar Mas. Durung ana sing kena disinergi iki ya. Dipantau terus. Anak bimbingannya Mas soalnya. Dosen skripsikan Mas Yuda, jadi kegiatan turun ke lapangan dipantau oleh Mas Yuda. Jadi terima kasih Mas terima kasih banyak Mas Yuda, karena kami selaku komunitas yang masih terbilang dini, kami sudah diberi motivasi untuk banyak melakukan kegiatan positif, banyak melakukan berbasis kegiatan yang edukatif, kegiatan yang bersifat memorable, memberikan merawat beberapa sejarah dari kota kecil, kota penyangga Lamongan. Terima kasih. Ini kita sudah dengar dari teman-teman Jets Lamongan ya. Jadi ada beberapa rencana yang harapannya segera terrealisasi. Nah, mungkin ini kita perlu ini ya, pendapat dari Mas Yuda ini sekarang itu justru ya. Apa ini sih sering diomong dengan arek-arek KCL ini Mas? Cukup jauh. Jadi saya sering diskusi sekali dua kali sama Mas Lek sama Nuril, bukan buat untuk gaya-gaya, bukan buat untuk pamer. Karena saya sering juga sama berkegiatan sama komunitas lain jauh dari Surabaya pun masih banyak di kota-kota pun yang masih membutuhkan bantuan kita. Dan saya kagumnya dengan KCL ini, mereka gigih memperjuangkan berkegiatan meskipun ya itu tadi kota penyangga tapi bisa lebih dari kota-kota yang besar. Terus Nuril ini juga sering tanya, saya kasih jawaban. Akan lagi beli cantolan pun tanya, Mas cewek ini akeh enggak? Terus dia tanya, gimana Mas Karim? Ya kan kudu sowan, yang orang yang lebih tua harus tahu tata kromo dan lain sebagainya. Terus juga belajar dari Mas Kolik juga bisa sebenarnya, orangnya religius. Dungo, nenek togo piye. Itu sama, intinya saya selalu sama KCL lebih besar dari kota-kota lain gitu, untuk niat dan dedikasinya untuk membangun Lamongan lebih besar dari kota-kota lain. Lagi menarik ya kalau ngomong masalah sinergi dan saling sharing soal komunitas dan soal jersey menarik. Apa masih santai? Oke, sekarang kita udah ngobrol tentang kegiatan, kita sudah ngobrol tentang visi, kita udah ngobrol tentang sinergi. Sekarang kalau ada teman-teman nih pengen mengetahui kegiatan-kegiatan dari KCLA, nah bisa kemana ya? Mungkin ada media sosial atau kontak ke siapa? Ya kalau untuk kita memang dari kegiatan KCLA aktif di medsos dari IG atau Instagram, kemudian di Facebook juga. Memang platform yang memang kami lakukan cuma 2 itu Mas, karena komunitas yang awal belum bisa banyak melakukan inovasi terkait kegiatan-kegiatannya. Jadi kami fokus dari medsos Instagram sama Facebook. Platform itu baik dari kegiatan tiap bulanan seperti mabul tiap bulan 2 kali, terus kadang yang ngopi terus ngobrol-ngobrol. Kalau ngopi itu biasanya otomatis saja, nggak perlu bawa jersey atau kalian ngobrol jersey, ngobrol bola Ligina, atau kemudian di IG ada posting jersey kita bahas seperti itu sih. Enggak kontekstual kita kalau ngobrol sembari ngopi, apalagi paling nanti tujuannya ke mie ayam Sunar. Mas Beri juga paling ngerti. Jadi mungkin ke situ. Jadi tempat kumpul kami habis ngobrol, ngopi, beli mie ayam, seperti itu Mas. Jadi enggak kontekstual kita, random. Mungkin bisa ditambah juga dari Mas Lik. Terkait kegiatan-kegiatan kita ini,
ini itu ada tambahan ya dari Mas Nuril. Kita sebetulnya sudah mulai kegiatan sosial ini dari ruang lingkup yang sangat kecil, yang mendasar, yaitu sudah sejak tahun 2000 akhir 2021 kita setiap magol itu HTM kita sisihkan sekitar 5 atau 10 ribu yang nantinya akan disumbangkan kepada yatim. Jadi itu adalah sebuah edukasi bagi semua member dalam artian member itu meskipun tidak merasa menyumbang, tapi itu juga tersisihkan dengan sendirinya gitu. Jadi tidak terbebani karena memang sudah masuk ke HTM dari mabel tersebut. Dan kemudian di bulan kemarin sudah kita salurkan alhamdulillah kepada anak yatim, dan itu merupakan suatu pengen niru SDC tapi dalam bentuk yang lebih kecil gitu. Jadi menyesuaikan. Mungkin di suatu saat bisa lebih besar ya alhamdulillah. Jadi arahnya progresif lah ya Mas ya, dari skala yang dibisai dulu sampai nanti mungkin insya Allah nanti akan bisa lebih besar lah karena yang lebih besar. Sorry tadi kalau Instagramnya atau apa tadi Facebook ya? Ya Facebook sama Instagram. Gimana ya? Alamatnya? Alamatnya Komunitas Jersey Lamongan. Komunitas Jersey Lamongan. Teman-teman bisa follow juga ini Komunitas Jersey Lamongan di Instagram dan Facebook. Masih main Facebook kan Mas? Main Mas. Masih main. Kayak dodol-dodolan lumayan. Ngebit Jersey lumayan. Saya juga nambahin juga Mas, kegiatan dari KJLA juga terkait keuangan kas kita juga sangat kooperatif dan sangat transparan. Kita laporkan ke member nanti pengeluaran dari mabel itu berapa dan berapa persen kita sumbangkan, kita laporkan terus, dan alhamdulillah itu sudah menjadi komitmen kami untuk selalu transparan ke orang-orang yang sudah menyisihkan uang ke Komunitas Jersey Lamongan. Lagi memang tadi seperti yang bilang Mama Mas Lik ada social responsibility di situ ya Mas ya, ketika mabel ternyata disisihkan untuk beramal gitu ya. Teman-teman yang mau tanya boleh, karena kita punya hadiah dari sponsor kita. Sponsor ini Mas ya, Alikian. Yuk monggo, ayo bertanya. Ayo. Iya. Terima kasih. Saya mau tanya dari Mas Juda. Ini apa? Masalah KJLA yang tadi, kenapa member kita kok pada suka ikut KJLA kok sukanya cuma mabel? Kan dulu SDC kan juga begitu. Terus mungkin bisa share pengalaman gimana caranya agar member KJLA bisa juga suka jersey, bukan cuma mabel juga gitu. Terima kasih. Nah ini jadi berbicara masalah problem nih Mas. Iya, lebih tepatnya sebetulnya tanya belakang sampean itu Mas, tukang tagih kas itu. Nyari sih semua komunitas. Tagih kas itu Mas, tukang tagih kas itu yang bikin orang takut kalau membayar kas, nggak bisa jalan komunitas ini. Soalnya kasnya juga roda dari komunitas. Jadi kalau dulu kita memang sengaja, memang nyaring sama Mas Berry, sama generasi pertama dulu JC melalui mabel. Tapi akhir-akhir kok kita cuma mabel tau, kita ngapain? Kalau kita sih udah kelihatan dulu Mas Berry seneng koleksi jupe, saya Milan, ada Uya, Roma gitu, Barca, dan tahuan gitu. Akhirnya mau ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, kita bikin jetri, itu udah kelihatan, saringannya udah kelihatan, kita bikin. Waktu itu kenal Mas Ida juga, malah tak suruh bikin desain. Akhirnya sekarang keracunan desain juga, keracunan desain dan keracunan jersey juga. Jadi ya intinya harus sabar lah Mas, sabar. Untuk ketuanya atau mungkin yang dituakan di Lamongan harus lebih sering ngomong sama yang baru-baru gitu. Kayak saya ngomong sama yang lebih muda ya biar Albina. Terus sama yang kedua terus lebih sering bikin acara nobar, ngopi, tapi yang bisa kerangkul semua orang. Kalau di SCC teman-teman udah tahu main bola, habis main bola langsung ke Kupa gitu kan. Jadi itu tempat ngobrol, tempat ngerasaannya paling enak yang ngerti uangnya langsung gitu.
Terus kalau ada jersey atau apa, mesti nanti Mas Alfian bantu remake atau apa, nanti itu juga timbul passion untuk berjersey juga. Dan kalau untuk konten-konten jersey kita nggak pernah beda-bedain ya untuk jersey ori atau enggak, bahkan sampai sekarang saya sendiri di jersey masih banyak yang pakai KW gitu. Tapi itu juga nggak ngurangi esensi komunitas kita gitu. Kita lebih terbuka buat siapa aja, semua orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Kita juga apresiasi, mereka juga nggak susah, nggak gampang dapatnya untuk jersey itu. Jadi semuanya bisa dilakukan, Mas. Pokoknya semua equal, semua teman, semua dulur gitu. Semua insya Allah bisa dilakukan tuh jersey. Jadi kayaknya ada istilah jalanan Inggris Nosok Okulino ya Mas ya. Jadi dari nongkrong pun kayaknya memang member-member ini yang sebelumnya nggak punya interest ke jersey. Awalnya mungkin lebih interest ke marbol gitu ya. Tapi karena cangkruk nongkrong terus konconya itu jersey tertarik ya, dari mulai yang gampang-gampang dulu didapat gitu ya sampai akhirnya keracunan lebih, mungkin itu ya tadi ya. Gitu mungkin Mas. Ada pertanyaan lagi mungkin Mas? Wih, langsung dari tadi ya. Dari Alegian, salah satu sponsor kita pada event kali ini. Dari SSL sama SL itu Mas. Terima kasih. Oke. Yang satu khusus bagi yang punya body size plus. Ayo, monggo. Yang mau sharing boleh, nggak harus bertanya, sharing juga boleh. Sharing sambil tanya juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki, mau menanyakan sama teman-teman KJA. Untuk saat ini kan membernya masih di stop dulu, itu sampai kapan? Apa sampai memang benar-benar nunggu inovasi-inovasi yang tadi terrealisasi, atau memang stop dulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan, atau tiba-tiba wah ini mabelnya kurang atau membernya kurang, perlu nambah lagi, atau nunggu inovasi itu tadi sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab terkait dengan member dari KJLA itu, dari admin setiap di akhir tahun itu ada evaluasi. Berarti kita cek selama 1 tahun berjalan itu member yang aktif dan yang tidak itu siapa saja. Jadi kita tidak usah memberi kabar tentang oh kamu kenapa tidak aktif, tidak usah. Jadi kita selama 1 tahun member tidak aktif, dalam artian tidak aktif mabel dan juga tidak aktif apa ya, sumbang saran atau apapun lah di WA, itu otomatis kita keluarkan. Berarti itu memang dari beliaunya sudah nggak ada komitmen untuk bersama. Ketika 1 tahun nggak ada aktivitas, tapi dia cuma komen apa gitu di WA, itu berarti dia masih punya niatan untuk di member tersebut, jadi nggak mungkin kami keluarkan. Berarti seperti nanti ya mungkin Desember kita kasihkan lagi dan kita buka untuk member baru lagi. Ini menarik ketika ada masalah istilahnya bagaimana member ini bisa aktif dan sebagainya ya Mas ya. Pasti kan tidak semua itu member bisa aktif, itu yang pertama. Kedua kan pasti kadang ada ketidaksetujuan keputusan tentang komunikasi yang dilakukan dari pengurus ke member. Nah itu apakah pernah ada pengalaman kayak gitu Mas? Atau gimana cara mengatasi seperti itu? Ya, kalau problem terkait keputusan atau ketidakaktifan dari beberapa member, kita juga sering mengalami problem kadang adminnya juga seperti itu. Ada beberapa admin yang memang sudah kita pernah ganti karena dia sudah memang tidak aktif dan sudah tidak berdomisili di Lamongan. Mungkin itu juga menjadi bahan evaluasi kami untuk menggantinya, mungkin menjadi cuma sebatas anggota biasa atau member dan tidak menjadikannya admin. Ada beberapa juga yang dulu memang
ada istilahnya komplain lah, mungkin tidak langsung ke Pak Ketum tapi kadang ngobrol ke saya, seperti itu juga ada. Dulu ada beberapa orang yang memang protes ke saya, kok komunitas jersey cuma mabel doang, komunitas jersey kapan jemurnya? Itu kan sebuah pemikiran yang saya sebut terlalu radikal, terlalu keras untuk melihat sebuah komunitas bahwa harus paten komunitas jersey ya harus berkutit dengan jersey. Dia tidak relevan karena mabel doang seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Terus ya saya sebagai orang yang coba menangani cuma ngomong ya karena itu sebuah inovasi dari admin, jadi nggak bisa dipisahkan antara jersey dan sepak bola adalah hal yang satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi mungkin saya cuma mengasih sebuah clue bahwa yang kami lakukan itu sebuah usaha. Jadi kalau memang salah ya kamu cuma manusia yang coba melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang kita anggap itu baik dan itu benar. Mungkin seperti itu sih Mas Dery terkait orang-orang atau member yang menganggap bahwa kegiatan kami adalah salah dan masih kurang tepat. Jadi kadang kami mencari solusinya. Kadang kemarin juga ada yang member karena kami ganti jersey, terus jerseynya kok ini Desain. Kadang desain, kemudian kok nggak sesuai lamungan. Biasa lamungan ini jersey api-api sing gunane bahan polyflex iki mesti gak iso merawati, mending printingnya ini kan. Ada hal-hal seperti itu yang menjadi sebuah problematika dari sebuah komunitas, dan kami coba bertabayun saja. Kami mencoba menjelaskan bahwa etikat kami adalah bahwa berjersey adalah beredukasi dan tidak untuk membenarkan diri kami. Jadi kami tetap dengan menjelaskan secara kekeluargaan. Kadang apalagi ketua saya ada seorang ustadz guru ngaji, kadang beliau lebih dingin menghadapi hal-hal seperti itu. Beda karena ya apalagi saya kan masih muda, kadang apa kan dudono jersey gak ngandel beda orang tua. Sabar, ini loh dengan guyonan, karena beliau lebih istilahnya, lebih tabayun kepada orang-orang, berbeda sama orang muda Mas Dery. Jadi langsung gasain. Mungkin itu Mas Dery. Jadi artinya pengalaman saya berbagai penyelesaian masalah itu bisa ke orang-orang yang berbeda ya Mas. Maksudnya ada yang nanti ditangani sama Mas Lee gitu ya, kayak kerja sama sendiri ya Mas ya. Iya. Mas Lee gitu ya. Kalau dari pengalaman SJC sendiri gimana Mas kalau ngadepin? Ini butuh ini sarannya Mas sudah. Iki ben suwe ben iki gak itu Kalau dari SJC beragam Mas ya. Kalau saya treatment teman-teman saya beragam gitu. Kayak saya dengan Mas Ida gitu soal desain gitu ya, kita ngobrolnya harus berdua gitu. Sebenarnya dalam artian intens gitu, nggak cocok. Kalau saya udah kayak desain pameran gini ya, desain di feed gitu ya. Terus Mas Ida tak garapin, enggak Mas aku aja Mas sampai akhirnya nyerah baru Mas Ida yang kanamin gitu. Kalau soal keputusan ke member, saya diskusi dengan pengurus yang lain atau yang orang lebih lama. Bahkan dari member baru pun kita juga bisa nemuin ide baru gitu Mas. Kalau nyelesain Mas coba ya biasa ngobrol kayak gini loh, pasti bisa gitu. Dan alhamdulillah setelah kita raba-raba kenal dengan member-member, akhir-akhir ini jarang, malah yang sering masalah itu di lapangan bola gitu kan ya. Masalah-masalah yang nggak perlu gitu kan jadi sering gitu. Dan alhamdulillah nggak ada gesekan lagi sekarang di gitu. Dan pengambilan keputusan alhamdulillah juga saya ngambil keputusan ini teman-teman juga bisa menerima gitu. Terus untuk tambahan lain apa mau? Terus untuk pengambilan laporan keuangan, kebetulan hari ini anaknya nggak ada, Cahoy yang kemarin habis kecelakaan gitu. Saya juga sering ke dia, Hoy kalau ini digarap transparan model gini, terus saya share dulu, terus baru kamu kerjaan gimana? Oh iya Mas, nggak apa-apa, ini berat loh kan gitu kan. Yang penting transparan, Mas, akhirnya dia siap. Gitu. Kalau soal pengambilan keputusan laporan keuangan juga kalau untuk SCC gitu. Dan SCC juga belajar dari beberapa problem yang pernah. Iya, itu sama adiknya Mas Dery kan itu ya, yang trauma itu ya. Jadi sama ya, problemnya kurang lebih sebenarnya sama.
di tiap komunitas kayaknya terjadi juga ya, masalah komplain, masalah kas, reklamasi dan sebagainya juga terjadi ya. Oke, oh iya Pak Ali dari saudara kita aja. Silakan Mas Riki, monggo Mas Riki. Foto dulu boleh. Ini loh. Nah, kata dia. Iya, tadi nanya masalah pendaftaran ini kata hijrah, kata lagi bisa nih. Agamanya apa? Saya ingin tanya ke Mas Amir nih. Mungkin ini kita menjelang akhir sesi ya. Kita tanya ke Mas Amir, kan sebelumnya juga pernah di komunitas Oces ya. Itu apa sih spirit yang sebenarnya sama ya, dirasakan ya, sama baiknya dirasakan dari berkomunitas jersey ya. Mas Amir sebagai kolektor jersey, juga baik di Oces baik kita jersey. Spirit apa yang sama baiknya yang bisa kita ambil untuk bersama ini? Bisa berasa. Untuk yang sama baiknya antara yang Oces sama KCLA mungkin ke anak-anaknya Mas ya, mungkin ke cara sosialisasi mereka, cara mereka untuk mabol bisa saling lebih dekat. Terus kalau di Oces dulu itu kalau habis mabol itu ada kayak ngopi-ngopi bareng biar kayak yang tadi disampaikan Mas Yuda, biar lebih saling mengenal, lebih saling kan beda-beda koleksinya, biar saling lebih saling tahu gitu aja. Kita sebenarnya sepakat ya bahwa mabol ini juga jadi salah satu sarana teman-teman kolektor jersey untuk mengakrabkan diri dan ini ya komunitas gitu. Terkadang malah dari mabol itu kan lebih kenal sih. Iya. Kalau dari media sosial aja kan biasanya kita sering kan kayak Mas Berry, Berry Genius kenal di Facebook, tapi di nyatanya kita nggak kenal gitu, walaupun di chat sering chatan gitu. Nah, kayak gitu Mas. Kalau dari mabol kan mungkin bisa waktu bertemu kita sambil tegur sambil apa itu kan mungkin lebih ke situ. Iya. Mungkin pertanyaan menjelang akhir dari sesi. Saya penasaran sekali dari teman-teman KCLA ini, apa pernah ngalamin, kan kita berada di era digital nih, berada di era digital yang mana pasti member-member kita semua bermain lah di wilayah ranah digital. Kadang kita sulit untuk mengontrol bagaimana perilaku atau behavior seseorang di media sosial. Nah, pernah kejadian nggak sih, maksudnya dari member yang waktu di media sosial ternyata bertengkar gitu, atau ada problem lah di digital sosial itu kan impactnya biasanya luas ya, bisa ke komunitas lain juga akhirnya dengar. Itu pernah terjadi di KCLA dan gimana cara menangkal atau mengatasi problem semacam ini? Untuk pertanyaan tersebut itu gini, dari komunitas Lamongan itu lebih intensnya WA antar member. Jadi itu medsos di Facebook maupun Instagram itu alhamdulillah sampai saat ini nggak ada permasalahan apapun. Ketika ada suatu problem itu pasti dilanjutkan di grup WA. Jadi ya memang alhamdulillah sampai sekarang nggak ada, dan semoga sampai nanti nggak ada sehingga nanti akan meluas hingga membuat orang luar tahu lah. Karena permasalahan ini kita sangat concern sekali ya sebenarnya masalah bagaimana etika kita bermedia sosial seperti ini. Kayaknya sekarang beberapa teman-teman dari teman komunitas sosial juga sudah mulai menggaungkan gimana kita bisa beretika yang baik lah di media sosial. Kayaknya ini cukup penting ya bagi semua komunitas kita komunitas sosial. Kayaknya terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk acara ini 11 tahun SCC teman-teman KCLA dan harapan-harapan ke depan mungkin Mas Nurman, Mas Rik, dan Mas Amir, monggo. Yang paling harus saya sampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih karena kemarin Mas Yuda nelfon saya nggak usah mikir ketika beliau menelpon nanti
tanggal 3 ada acara itu KJLA bisa hadir apa enggak? Saya langsung refleks bisa. Karena bagi saya itu adalah sebuah kehormatan yang mungkin beberapa tahun kemudian belum tentu ada lagi kesempatan seperti itu. Jadi ini adalah sebuah momen di mana kami sebagai komunitas jersey yang paling muda di Jawa Timur itu bisa belajar banyak, bisa mengambil pengalaman dari apa yang sudah dilakukan oleh SJC selama 1 dekade lebih. Nah, jadi sangat-sangat positif bagi kami. Terima kasih. Saya juga mungkin hampir sama dan menambahi saja bahwa kami selaku keluarga besar dari komunitas jersey Lamongan berterima kasih kepada SJC karena sudah membuka tangan selebar-lebarnya menerima kami sebagai komunitas yang memang baru menjadi, dan kami juga menjadikan SJC sebagai iblat kami dalam berorganisasi atau berkomunitas, dan selalu berterima kasih karena mengajak kami untuk bersinergi dan mencoba melakukan mengelaborasi kegiatan-kegiatan dari SJC yang nantinya bisa kami jalankan, bisa kami tiru sebagai bentuk dari amal baik kami, dan nanti bisa kami selalu romantisme dari SJC dan KJLA selalu ada dan selalu hangat sebagai keluarga dari Jawa Timur. Terima kasih Mas Diri. Untuk dari saya, selamat ulang tahun yang ke-11 tahun untuk SJC. Sering-sering buat ngadain acara-acara seperti ini, mengedukasi ke masyarakat sekitar, khususnya Jawa Timur, dan tetap jadi panutan. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan ya, mumpung ini kesempatan sore ini, saya juga mengucapkan terima kasih, dan barangkali di tempat ini ada teman-teman yang mungkin dengan para member KJLA ini sudah berteman di medsos, tapi nggak pernah ketemu langsung, bisa kalian silaturahmi di sini. Jadi Mas Riki ya, berteman dengan saya di Facebook, tapi saya nggak pernah. Ya, dalam kesempatan ini, alhamdulillah mungkin nanti bisa dilanjutkan ketika komen-komenan gimana ya. Ya, terima kasih. Ya, itulah indahnya silaturahmi ya, teman-teman. Oke, terima kasih buat para narasumber, terima kasih buat teman-teman KJLA hari ini sudah mampir. Terima kasih respect buat kalian. Ini sekarang ada foto-foto bareng ya. Teman-teman SJC boleh merapat foto-foto bareng sama teman-teman KJLA juga ya. Matur nuwun Mas, terima kasih. Terima kasih juga Mas Dery ya. Sama-sama. Yuk foto bareng yuk. Rapat-rapat yang di luar bisa foto sesi dulu, foto sesi berfoto bersama teman-teman. Sapi, pinggir sapi. Dapat jersey Lamongan loh Mas.